Bayangin aja ada komponen yang sempurna banget, sampai bisa muter terus selama 30 tahun non-stop. Dari bola-bola kecil diameter 3 mm sampai raksasa setinggi 10 meter, yang nahan turbin angin, bearing itu industri senilai 120 miliar dolar per tahun. Tapi hidupnya dimulai dari kekacauan total. Ledakan gede-gedean, api neraka, tekanan yang bisa ngeremukin tank. Gimana logam mentah bisa jadi jantungnya kesempurnaan? Hari ini lo bakal ngikutin perjalanan lengkapnya, dari ledakan di tambang sampai jadi bola sempurna yang muter, dengan kecepatan 10.000 putaran per menit. Kalau lo penasaran gimana kekacauan berubah jadi presisi, subscribe channel ini. Di sini kita ngebahas pabrik-pabrik yang bikin dunia kita. Semuanya dimulai dari dentuman yang bikin tanah bergetar sampai radius beberapa kilometer. Di tambang raksasa Australia sama Brasil, biji besi tersembunyi di lapisan batu setebal ratusan meter. Para geolog ngubah area tambang jadi kayak papan catur. Mereka bor lubang sedalam 20-30 meter. Diameter lubangnya 250 mm. Jarak antar lubangnya 5 meter. Dalam 1 kilometer persegi aja ada 400 lubang bor. Setiap lubang diisi bahan peledak. Campuran amonium nitrat sama solar. Perbandingannya 94:6%. Berat muatan per lubang 300 kg. Peledakannya pakai sistem tunda milidetik. Lubang pertama meledak. 20 milidetik kemudian, yang kedua. 40 milidetik, yang ketiga. Gelombangnya merambat ke seluruh area. Dalam 10 detik, 200 lubang meledak. Ngeledakin 100.000 meter kubik batuan. Energinya setara 50 ton TNT. Tapi ini bukan kaos sembarangan loh. Ini penghancuran yang udah direncanakan matang. Potongan-potongan batu terlontar setinggi 50 meter. Jatuh. Debunya naik sampai 1 kilometer ke langit. Begitu debunya turun, yang tadinya gunung sekarang jadi 1 juta ton biji besi yang udah hancur. Ekskavator raksasa masuk ke area tambang. Bucket ekskavatornya gede banget. 40 meter kubik. Itu tuh sebesar apartemen 2 kamar loh. Berat bucketnya aja 28 ton. Sekali cedok bisa angkat 100 ton batuan. Langsung dimuat ke truck dump. Kapasitas angkut truck dumpnya gila. 360 ton. Tinggi rodanya 4 meter. Diameternya 3,5 meter. Beratnya per roda aja 5 ton. Mesinnya bertenaga 3.500 tenaga kuda. Konsumsi bahan bakarnya boros banget nih. 300 liter per 100 km. Truck dump ini ngangkut biji ke mesin penghancur. Jaraknya 15 km. Kecepatannya 40 km per jam. Waktu tempuhnya 20 menit. Dalam sehari satu truck dump bisa bolak-balik 30 kali. Ngangkut 10.000 ton. Di tambang ini ada 20 ekskavator sama 60 truck dump yang kerja. Mereka ngangkut 300.000 ton biji per hari. Itu setara 100 juta ton per tahun. Penghancuran. Biji masuk ke jaw crusher. Mulut crushernya lebarnya 4 meter. Rahangnya beratnya 120 ton. Gerakan rahangnya 300 mm. Frekuensi getarannya 200 pukulan per menit. Daya motornya 1,5 megawatt. Crusher ini ngehancurin batu-batu ukuran meter kali meter jadi potongan 200 mm. Kapasitas produksinya 2.000 ton per jam. Dari jaw crusher, biji masuk ke cone crusher. Kerucutnya berputar di dalam mangkuk dengan kecepatan 150 putaran per menit. Celah antara kerucut sama mangkuk 25 mm. Potongan 200 mm jadi potongan 25 mm. Terus abis itu ball mill. Silinder diameternya 6 meter. Panjangnya 8 meter. Di dalamnya ada bola-bola baja. Diameter bolanya 100 mm. Berat satu bola 4 kg. Total ada 50.000 bola. Berat keseluruhannya 200 ton. Millnya berputar dengan kecepatan 18 putaran per menit. Bola-bolanya jatuh dari ketinggian 2 meter. Benturannya ngehancurin biji jadi bubuk. Ukuran partikel setelah mill 0,1 mm. Ini setipis rambut manusia. Pengayaan dengan flotasi. Bubuk biji dicampur sama air, jadinya pulp. Konsentrasi padatannya 30%. Terus ditambahin reagen. Kalium xanthogenat, 200 gram per ton biji. Minyak pinus, 50 gram per ton. Xanthogenat bikin partikel besi jadi hidrofobik. Mereka nolak air gitu. Pulpnya dituang ke mesin flotasi. Volume tangkinya 50 meter kubik. Dari bawah dimasukin udara.
Tekanannya 2 bar. Alirannya 300 meter kubik per jam. Udaranya bikin miliaran gelembung diameter 0,5 mm. Gelembung-gelembung nempel ke partikel besi, ngangkat mereka ke atas. Di permukaan terbentuk busa, merah keabu-abuan. Padat banget. Kandungan besi di busanya 67%. Batuan kosong tenggelam ke dasar. Dipompa keluar terus dibuang ke tumpukan limbah. Busanya dikerok pakai scraper, dikirim buat filtrasi. Filter vakum nyedot airnya. Sisanya massa basah. Kelembabannya 9%. Ini konsentratnya. Dari sini dibuat pelet. Proses pelletizing. Konsentrat dimasukkan ke mesin pelletizer berbentuk piring. Diameter piringnya 4,5 meter. Kemiringannya 45 derajat. Kecepatan putarnya 15 putaran per menit. Bubuk ditaburkan ke piring. Ditambah air sekitar 3% dari beratnya. Karena gaya sentrifugal, bubuknya ngegulung jadi bola-bola kecil. Diameter peletnya sekitar 12 mm. Selisihnya plus minus 2 mm. Pelet-pelet ini ngeguling dari pinggir piring ke konveyor. Produksinya bisa 300 ton per jam. Itu sekitar 1 juta pelet per jam. Terus peletnya dikirim buat dipanggang. Suhu panggangnya 1350 derajat Celcius. Waktu panggangnya 20 menit. Peletnya jadi keras banget kayak batu. Kekuatan tekannya sampai 250 kg per cm persegi. Nah, sekarang ini udah jadi bahan baku siap pakai buat blast furnace. Peleburan di tungku tinggi. Pelet biji besi dimasukin ke tungku tinggi. Tinggi tungkunya 32 meter. Diameter bagian atas 12 meter. Diameter bagian bawah 8 meter. Volume tungku 1.200 meter kubik. Dimasukin berlapis-lapis nih. Lapisan pelet 1 meter. Lapisan kokas setengah meter. Lapisan batu kapur 20 cm. Dari bawah ditiup udara panas. Suhunya 1.200 derajat. Tekanan 4 bar. Aliran 3.000 meter kubik per menit. Kokas terbakar. Ngeluarin karbon monoksida. Ini yang ngebikin besi terpisah dari pelet. Suhu di bagian bawah tungku 1980 derajat. Besi meleleh. Ngalir ke bawah, ngumpul di dasar tungku. Tiap 4 jam sekali besi cair dikeluarin. Lubang keluarnya dibuka. Besi cair ngalir kayak sungai api. Suhunya 1500 derajat. Warnanya oranye terang banget. Satu kali ngeluarin 300 ton. Dalam sehari tungku ini ngasilin 2000 ton besi kasar. Di besi kasar ini 4% karbon. Ini banyak banget. Besi kasar jadi gampang patah. Makanya butuh peleburan konverter lagi. Peleburan baja. Besi tuang dituang ke konverter oksigen. Kapasitas konverternya 350 ton. Dari atas, lans diturunin. Diameter lansnya 500 mm. Lewat lans ini oksigen murni ditiup masuk. Tekanannya 12 bar. Konsumsinya 500 meter kubik per menit. Kecepatan semburannya 600 meter per detik. Ini 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Oksigen ngoksidasi karbon. Karbonnya terbakar. Berubah jadi gas karbon dioksida. Dari mulut konverter api menyembur keluar. Tinggi apinya 10 meter. Suhu apinya 2000 derajat. Prosesnya jalan 20 menit. Kandungan karbonnya turun dari 4% jadi 0,7%. Ini baja bearing. Tipe SH15. Kandungan kromiumnya 1,5%. Kromium bikin keras dan tahan aus. Bajanya dituang ke dalam wadah besar. Dari wadah dituang lagi ke cetakan. Jadinya batangan, benda kerja seberat 5 ton. Ukuran batangannya 1 meter kali 1 meter kali 2 meter. Proses rolling dan pembubutan. Batangan logam dipanaskan di tungku sampai 1200 derajat. Di-roll pakai mesin rolling. Roller diameternya 1000 mm. Tekanan rollingnya 2000 ton. Dari batangan ini dibentuk jadi batang bulat diameter 100 mm. Panjang batangnya 6 meter. Batang-batang ini dipotong jadi benda kerja sepanjang 200 mm. Benda kerja dipanaskan sampai 850 derajat. Ditempa jadi cincin pakai pres 1200 ton. Hasilnya cincin dengan diameter luar 100 mm. Diameter dalamnya 80 mm. Tingginya 20 mm. Cincin-cincin ini melalui proses heat treatment. Dipanaskan sampai 840 derajat. Ditahan 30 menit.
Quenching di oli suhu 60 derajat. Kecepatan pendinginannya 300 derajat per detik. Tempering di 180 derajat selama 2 jam. Kekerasan setelah heat treatment 62 Rockwell. Terus grinding. Cincin dijepit di cak mesin bubut. Batu gerinda berputar dengan kecepatan 30 meter per detik. Mengikis lapisan logam setebal 0,01 mm per pas. Kekasaran permukaannya 0,2 mikrometer. Ini 10 kali lebih halus dari kaca loh. Penyimpangan dari kebulatan nggak lebih dari 2 mikrometer. Bola-bolanya dibuat dengan cold heading. Kawat diameter 12 mm dipotong jadi potongan 12 mm. Setiap potongan dijepit antara 2 disk. Tekanannya 2 ton. Potongan ini berubah bentuk jadi bola. Hasilnya bola mentah. Digerinda di antara 2 piringan besi cor. Piringan berputar berlawanan arah. Kecepatannya 200 rpm. Di antara piringan, pasta abrasif. Ukuran butirnya 40 mikrometer. Grinding berlangsung sejam. Bola mengecil 0,3 mm. Diameter akhirnya 11,7 mm. Penyimpangannya plus minus 1 mikrometer. Kebulatan 2 mikrometer. Kekasaran 0,06 mikrometer. Perakitan bearing. Ring dalam, ring luar, 17 bola. Separator dari kuningan. Pelumas litium. Bearing jadi. Ini bakal berputar 30 tahun. 1 miliar putaran. Kalau kalian suka, kasih like ya. Tulis di komen, di mana aja kalian pernah lihat bearing. Subscribe. Di sini kita tunjukin gimana bikin kesempurnaan. Di setiap batu yang lo pegang, bisa aja ada berkilometer-kilometer kabel tersembunyi di dalamnya. Kedengarannya gila banget, tapi ini beneran loh. Biji tembaga itu cuma batu abu-abu kehijauan biasa, tapi di dalamnya tersimpan jutaan ton logam yang ngasih listrik ke semua kota di planet ini. Setiap kabel di rumah lo, setiap kabel bawah tanah, setiap jalur transmisi listrik yang membentang lintas benua. Semua itu dimulai dari sebuah batu kusam yang diledakkan, dihancurkan, dan dilebur pada suhu 1200 derajat. Umat manusia nambang 25 juta ton tembaga setiap tahunnya. Itu beratnya setara 4.000 menara Eiffel. Setiap 1 ton butuh peledakan 100 ton batuan. Pengeboran ratusan meter ke dalam bumi. Pengolahan gunung-gunung batu. Dan semua itu cuma buat dapetin logam yang cuma kurang dari 1% dari total massa bijinya. Gimana caranya dari batu abu-abu itu bisa diambil logam merah yang ngalirin listrik paling efisien di dunia? Gimana tambang sedalam berkilometer bisa menghasilkan kabel-kabel yang menerangi kota-kota besar? Tonton sampai habis, lo bakal lihat gimana batu berubah jadi energi peradaban. Chuquicamata, utara Chili. Gurun Atacama, tempat paling kering di bumi. Di sini ada tambang tembaga terbuka terbesar di planet ini. Dalamnya 1 km. Lebarnya 4. Panjangnya 5 km. Ini luka di kerak bumi yang kelihatan dari luar angkasa. Ekskavator segede gedung 3 lantai nggak berhenti ngegali batuan. 24/7. Setiap sekopnya 20 meter kubik. Dalam 1 jam, 1 ekskavator aja ngangkat 1000 ton biji. Truk dump Bel AZ dengan roda setinggi 4 meter ngangkut 300 ton per trip. Jalan dari tambang ke atas tuh berkelok-kelok sepanjang 20 km. Truk-truk merangkak spiral selama sejam buat keluar ke permukaan. Chili produksi 6 juta ton tembaga per tahun. Itu 28% pasar dunia loh. Peru ngasih 2,5 juta ton. Cina nambang 1,5 juta tapi konsumsinya 14 juta. Sisanya beli dari luar. AS produksi 1.200.000 ton. Rusia 700.000. Tembaga itu sumber daya strategis banget. Tanpa tembaga nggak ada jaringan listrik, nggak ada komunikasi, nggak ada elektronik. Negara-negara berebut deposit tambang lebih diam-diam daripada minyak, tapi nggak kalah sengitnya. Penambangan dimulai dari ledakan. Rig bor setinggi 30 meter ngebor lubang diameter 30 cm, sedalam 20 meter. Pola grid lubang-lubang ini dihitung sampai sentimeter. Jarak antar lubang, 5 meter. Setiap lubang diisi amonium nitrat dicampur solar. ANFO, bahan peledak paling murah, 1 muatan 300 kg.
Satu tebing tambang butuh 200 ton bahan peledak. Detonasinya dikontrol pakai timer elektronik. Setiap lubang meledak dengan jeda 10 milidetik. Ini bikin gelombang kehancuran yang ngehancurin batuan, tapi nggak nyebar kemana-mana. Ledakannya berlangsung 3 detik. Suaranya kayak gempa bumi kedengeran sampai 30 km. Tanah terangkat, dan dari tambang naik pilar debu setinggi 300 meter. Pas debunya turun, di depan mata, 1.000.000 ton batuan hancur. Ekskavator mulai kerja. Dalam sehari harus ngangkut semua sebelum ledakan berikutnya. Prosesnya non-stop. Ledakin angkut yang bor lubang baru, ledakin lagi. Tambangnya makin dalam 20 meter per tahun. "6.000 tahun yang lalu di Pulau Siprus orang-orang nemu batu aneh. Warnanya hijau, berat banget, dan kalau dipecah kinclong kayak logam. Pas mereka lempar ke api, batunya meleleh dan keluar cairan merah. Setelah dingin, cairan itu jadi logam yang lembut, lentur, dan mengkilap. Orang-orang zaman dulu nyebutnya cuprum, diambil dari nama Pulau Siprus. Dari tembaga ini mereka bikin pisau, kapak, sama perhiasan. Tapi penemuan paling penting terjadi di tahun 1831. Michael Faraday berhasil bikin generator listrik pertama. Ternyata tembaga nganterin listrik lebih bagus dari logam lain yang ada. 6 kali lebih bagus dari besi, 1,5 kali lebih bagus dari aluminium. Yang lebih bagus cuma perak, tapi terlalu mahal. Tembaga jadi konduktor yang sempurna. Di tahun 1879, Thomas Edison bangun pembangkit listrik pertama di Pearl Street, New York. Kabel-kabel tembaga mulai terpasang di sepanjang jalan. Kota-kota mulai bersinar di malam hari. Era elektrifikasi dimulai. Permintaan tembaga meledak. Yang dulu cuma dipakai buat koin dan patung, sekarang jadi pondasi energi. Tambang-tambang makin gede. Lubang-lubang tambang masuk ke dalam bumi sampai berkilo-kilometer. Umat manusia mulai melahap tembaga bertontonan. Abad ke-20 udah ngubah tembaga jadi sistem peredaran darah peradaban. Setiap rumah butuh 200 kilo tembaga, kabel, pipa, radiator. Satu mobil aja, 23 kilo tembaga di generator, starter, sama kabelnya. Satu turbin angin, 4 ton tembaga di lilitan generatornya. Pabrik Tesla buat produksi baterai, 10.000 ton tembaga tiap tahun. Jalur transmisi listrik lewat Siberia, 300.000 ton tembaga buat ribuan kilometer kabel. Awal abad ke-21, manusia udah nambang 15 juta ton per tahun. Tahun 2020 sampai 25 juta ton. Naik 60% dalam 20 tahun. Alasannya, elektrifikasi negara-negara berkembang. India bangun kota-kota baru. Cina bikin jalur kereta cepat. Afrika pasang panel surya. Semua butuh tembaga. Masalahnya biji yang kaya udah mulai habis. Dulu biji ngandung 5% tembaga. Sekarang 0,5%. Buat dapetin 1 ton logam, harus ngolah 200 ton batuan. Tambangnya makin dalam, prosesnya makin ribet, biayanya makin gede. Tapi permintaannya tumbuh lebih cepat. Biji dari tambang dibawa ke pabrik pengolahan. Di sini mulai ada proses kimia dan fisika. Tahap pertama, penghancuran. Mesin penghancur rahang ngeremuk batu sebesar kulkas jadi potongan 10 cm. Mesin penghancur kerucut ngegiling sampai jadi kerikil. Mesin bola ngubah kerikil jadi pasir. Diameter mesinnya 8 meter, panjangnya 12. Di dalamnya ada bola-bola baja yang berputar, beratnya 50 kilo per bola. Bola-bola ini ngebanting biji sampai jadi bubuk. Setelah 8 jam berputar, biji udah jadi debu banget. Debu ini dicampur air, jadinya pulp. Terus dilewatin mesin flotasi. Ini kayak bak raksasa yang disemburin udara dari bawah. Gelembung udara dilapisi reagen flotasi, bahan kimia yang nempel ke partikel tembaga. Tembaganya ngapung ke permukaan dalam bentuk busa. Batuan kosongnya ngendap di bawah. Prosesnya ada 10 tahap. Tiap tahap ningkatin konsentrasi tembaga. Pas masuk, 0,5%. Pas keluar, 25%. Ini namanya konsentrat. Dari 100 ton biji dapatnya 2 ton konsentrat.
Sisanya 98 ton, limbah yang ditimbun di tempat penyimpanan tailings yang luasnya kayak danau. Konsentrat dikirim ke pabrik peleburan tembaga. Di sini bakal diubah jadi logam murni. Tahap pertama, pemanggangan. Konsentrat dipanaskan sampai 700 derajat dengan oksigen. Belerangnya terbakar jadi gas belerang. Yang tersisa adalah sinter, campuran oksida tembaga dan besi. Sinter ini dimasukkan ke tungku reverberatori. Suhunya 1200 derajat. Ditambahkan flux kuarsa. Besinya ngikat sama silika terus mengapung jadi terak. Tembaganya mengendap di dasar dalam bentuk mate, paduan dengan 50% tembaga. Mate dituang ke konverter. Di sana oksigen murni ditiup dengan tekanan tinggi. Sisa besi dan belerangnya terbakar habis. Suhu naik sampai 1300 derajat dari reaksi eksotermik. Setelah 6 jam peniupan, yang tersisa di konverter adalah tembaga blister. Kemurnian 98%. Tapi ini belum cukup buat kabel loh. Butuh elektrolisis. Tembaga blister dicetak jadi anoda setebal 5 cm. Dicelupkan ke bak larutan tembaga sulfat. Dialiri listrik 2 volt. Tembaganya larut dari anoda terus mengendap di katoda. Setelah 3 minggu, katoda tertutup lapisan tembaga murni setebal 10 cm. Kemurniannya 99,99%. Ini tembaga komersial, siap jadi kabel. Nah, begini nih prosesnya. Dari ledakan ditambang sedalam 1 km, lewat penghancuran, flotasi, peleburan di suhu di atas 1000 derajat, sampai elektrolisis. Batu abu-abu berubah, jadi logam merah yang ngalirin listrik ke setiap rumah di planet ini. Tanpa tembaga, kota-kota bakal gelap gulita. Nggak ada internet. Semua pusat data kerja pakai busbar tembaga. Nggak ada mobil listrik, 1 Tesla aja butuh 80 kg tembaga. Nggak ada energi terbarukan. Pembangkit surya sama angin butuh tembaga 3 kali lipat, lebih banyak daripada pembangkit batu bara. Tiap tahun manusia pasang 10 juta kilometer kabel tembaga. Itu jarak dari bumi ke matahari, pulang pergi 7 kali loh. 25 juta ton logam yang nyambungin benua-benua jadi satu jaringan listrik raksasa. Tembaga itu sistem saraf peradaban. Aliran listrik lari di pembuluh tembaga kayak pikiran yang lewat neuron. Pabrik jalan, rumah sakit nyelamatin nyawa, rumah-rumah bersinar di malam hari. Semua berkat logam yang dulunya cuma batu hijau di dalam tanah. Setiap kali lo nyalain lampu, inget ya, antara jari lo dan bohlam itu ada kilometer-kilometer kabel tembaga yang lahir dari ledakan di tambang terpencil di ujung dunia sana. Ini sihir mengubah batu jadi energi. Dan sihir ini nggak bakal berhenti selama kota-kota masih menyala. Industri baut dan mur itu sebenarnya kerajaan bisnis yang nilainya lebih dari 90 miliar dolar tiap tahunnya loh. Dan produk utamanya? Baut sama mur jumbo yang nyatuin seluruh struktur industri jadi satu kesatuan. Ini bukan cuma potongan besi biasa yang diulir pakai mesin, tapi hasil dari proses lengkap yang melibatkan metalurgi, penempaan dengan tekanan super tinggi, perlakuan panas, dan uji mekanis yang ketat banget. Satu penyimpangan kecil aja di kualitas material, bentuk, atau kekuatan pengencangan bisa bikin sambungannya jadi nggak aman. Di video ini, kita bakal masuk ke dalam lini produksi yang bikin baut dan mur heksagonal jumbo, buat nunjukin gimana baja mentah berubah jadi fondasi mekanis dunia modern. Proses produksi baut dan mur berukuran jumbo dimulai dari satu tahap fundamental banget, pemotongan bahan mentah. Batang baja diameter gede yang dihasilkan dari baja paduan super kuat, dimasukkan ke mesin potong industri dan dipotong jadi segmen-segmen dengan panjang dan berat yang dikontrol dengan presisi tinggi. Sistem pemotongan modern pakai gunting hidrolik atau gergaji industri yang powerful banget, menghasilkan potongan rata dan persegi yang nggak merusak struktur internal logamnya.
Selama proses pemotongan berlangsung, cairan pendingin disemprotkan langsung ke area kontak buat nurunin suhu, meminimalkan gesekan, dan bersihin serpihan logam. Ini bikin alat potong tetap stabil dan memastikan permukaan bahan tetap bersih tanpa kerusakan termal. Biasanya, bahan mentah untuk baut itu sekitar 2 kali lebih panjang daripada bahan untuk mur, karena baut butuh material ekstra untuk penempaan batang dan kepala dalam satu produksi. Dalam satu shift kerja, setiap mesin potong bisa mengolah ribuan bahan mentah baut dan mur. Setiap potongan cuma butuh beberapa detik aja, tapi toleransi yang diperbolehkan itu super ketat loh. Karena bentuk akhir dan kekuatan mekanis produknya sepenuhnya bergantung pada dimensi awal bahan-bahan ini. Setelah pemotongan bahan baku, baut dan mur masuk ke tahap pemanasan. Tapi cara panasnya diaplikasikan ke masing-masing komponen nggak sepenuhnya sama. Untuk mur, seluruh bahan baku baja dimasukkan ke tungku kontinu dan dipanaskan secara merata sampai rentang suhu dari 1900 hingga 2100 derajat Fahrenheit. Pemanasan seluruh bodi bikin bahan baku mencapai kondisi yang benar-benar plastis dan homogen, supaya saat penempaan logamnya bisa mengalir merata di dalam cetakan dan membentuk bodi heksagonal yang solid, sebelum lubang dalamnya dibor dan ulirnya dipotong. Suhunya dikontrol ketat banget buat mencegah pembakaran permukaan, sambil memastikan inti tengahnya tetap cukup lunak untuk pembentukan yang tepat. Baut sih dipanaskan dengan cara berbeda. Daripada memanaskan seluruh bahan baku, cuma bagian kepala batang baja aja yang melewati sistem pemanas induksi. Dalam hitungan detik, ujung depannya mencapai suhu penempaan dan menyala oranye merah terang, sementara batang di belakangnya tetap jauh lebih dingin. Metode pemanasan lokal ini memusatkan energi tepat di bagian yang perlu dibentuk jadi kepala heksagonal, mengurangi konsumsi energi keseluruhan, dan menjaga struktur mekanis batang baut, yang merupakan bagian penahan beban utama dari pengencang ini. Begitu suhu tempat tercapai, bahan langsung dipindahin ke area tempat panas buat dibentuk. Buat mur, semua bahan yang udah dipanasin merata, dimasukin ke dalam cetakan tempat tertutup, di mana mesin pres hidrolik super kuat bikin logamnya mengalir sesuai bentuk cetakan, jadi badan segi 6 yang padat. Di bawah tekanan gede ini logamnya makin padat, dan butiran kristalnya tersusun ulang jadi struktur yang lebih rapat, bikin bajanya makin padat dan seragam. Bersamaan dengan setiap siklus pres, cetakan tempanya disemprot sama lapisan cairan pendingin dan pelumas suhu tinggi. Ini ngebantu ngontrol panas, ngurangin gesekan, dan ngelindungin permukaan cetakan selama kerja terus-menerus. Buat baut, proses tempanya fokus ke bagian kepala yang udah dipanasin sama induksi. Bahannya diposisiin supaya ujung yang panasnya pas ada di dalam cetakan, terus pres ngasih tekanan, bikin logamnya ngalir keluar, bentuk kepala segi 6. Di saat yang sama, cetakannya juga disemprot pelumas suhu tinggi yang sama kayak proses tempa mur. Pas cairannya kena cetakan panas, langsung menguap dan bikin lapisan pelindung sementara. Ini ngehindarin logam nempel dan memastiin kepala bautnya terbentuk bersih, dengan tepi yang tajam dan jelas banget. Langsung setelah ditempa, baut dan mur langsung dimasukkan ke kontainer baja gede buat didinginkan secara alami di udara terbuka. Untuk komponen yang ukurannya besar, tahap pendinginan ini biasanya butuh waktu sekitar 30-60 menit. Dan bisa lebih lama lagi kalau masa bajanya emang banyak banget. Metode pendinginan pelan kayak gini ngebantu menghindari thermal shock, meminimalkan risiko retak mikroskopis, dan bikin bentuk sama struktur internal logamnya tetap stabil sebelum komponen-komponen ini lanjut ke tahap produksi berikutnya. Setelah dingin total,
baut dan mur dipindahin ke tahap pembersihan permukaan. Di tahap ini mereka biasanya dimasukkan secara massal ke mesin pembersih drum putar atau mesin drum vibrasi. Drum yang berputar bergerak pelan dan stabil, menciptakan gesekan mekanis di seluruh permukaan baut dan mur. Proses ini ngehalusin sudut-sudut heksagonal dan bikin permukaan logamnya bersih, kering, dan seragam. Di jalur produksi skala besar, setiap batch bisa memproses dari beberapa ratus sampai beberapa ribu komponen sekaligus. Waktu tumbling biasanya bervariasi dari beberapa menit sampai beberapa puluh menit, tergantung ukuran komponennya dan tingkat kerak oksida yang nempel di permukaannya. Habis permukaan dibersihkan, baut sama mur masuk ke tahap penandaan identifikasi. Buat mur, tanda-tandanya dicap langsung di badan segi 6, sementara buat baut ditaruh di bagian atas kepala bautnya. Simbol-simbol ini nunjukin kelas kekuatan, standar teknis, sama produsen dari tiap komponennya. Mereka berfungsi kayak kartu identitas resmi yang wajib ada di baut dan mur, supaya bisa disetujuin buat dipakai di struktur industri, mesin-mesin berat, sama proyek konstruksi skala gede. Setelah bentuk akhirnya tercapai dan sudah dapat penanda identifikasi, baut dan mur masuk ke salah satu tahap paling krusial dalam keseluruhan proses pembuatan ulir. Proses pembuatan ulir pada baut biasanya dimulai dengan pembubutan ringan pada batangnya, buat dapetin diameter yang presisi dan permukaan yang cukup halus. Di mesin bubut, baut diklem kuat-kuat dan diputar dengan kecepatan stabil, sementara alat pemotongnya cuma meluncur di permukaannya aja untuk ngerapihin dimensi sebelum ulirnya dibuat. Setelah itu, benda kerjanya dipindahin ke mesin pembuat ulir, di mana 2 atau 3 roll pembuat ulir yang udah dilapisi profil ulir presisi, ditekan ke batang dengan tekanan tinggi banget. Pembentukan ulir dengan cara ini adalah proses pembentukan dingin yang nggak ngilangin material, tapi lebih ke deformasi permukaan batangnya, menciptakan ulir lewat aliran plastis logamnya. Ini ngasih ulir yang lebih kuat dengan ketahanan kelelahan yang lebih bagus dibanding ulir yang dipotong pakai alat pemotong. Buat mur, ulirnya dibuat dengan metode pemotongan. Pertama, mata bor khusus ngebor lubang vertikal, menembus pusat badan heksagonal. Terus tap, yaitu alat pemotong berputar dengan ulir luar, dimasukin ke dalam lubang. Saat dia maju, ujung pemotong tap nyayat material dari dinding lubang, ngebentuk profil ulir dalam yang presisi. Selama operasi pembuatan ulir berlangsung, cairan pendingin dan pelumas terus-menerus dialirin buat ngedinginin ujung pemotong, melumasi permukaan kontak dan nyuci serpihan logamnya. Setelah proses pembuatan ulir selesai, baut dan mur masuk ke tahap quality control terakhir. Pertama, dilakukan pengecekan geometri, diameter, jarak ulir, kedalaman ulir, keselarasan sumbu, dan ketajaman profil ulir. Ulirnya harus pas banget sama kalibrator ulir standar. Bahkan sedikit aja menyimpang, langsung reject. Terus ada uji mekanik, termasuk kekerasan permukaan, kekuatan tarik, dan ketahanan terhadap torsi. Cuman setelah lolos semua tes ini, baut dan mur baru bisa masuk ke tahap pengemasan. Di titik ini produknya udah nggak lagi setengah jadi, tapi komponen struktural lengkap yang siap dikirim ke lokasi konstruksi, pembangkit listrik, jembatan baja, atau anjungan pengeboran, di mana setiap baut dan mur bakal punya tanggung jawab buat nahan sistem industri raksasa tetap nyatu. Dari batangan baja mentah lewat pemotongan bahan, pemanasan, penempaan, pembuatan ulir,
kontrol kualitas sampai pengemasan, baut dan mur raksasa ini menyelesaikan perjalanan produksi yang presisi banget sampai detail terkecil. Kalau lo ngerasa perjalanan ini menarik, kasih like buat dukung video ini, tinggalin komentar buat share pemikiran lo, dan subscribe channel ini supaya bisa terus eksplor lini produksi yang diam-diam ngedukung kerja dunia modern. Di bawah Polandia Barat Daya, tepatnya di wilayah Lower Silesia, tersimpan salah satu deposit tembaga terbesar di planet ini. 1,5 miliar ton biji, 21 juta ton tembaga murni. Cadangannya bakal bertahan beberapa dekade lagi. Di sini, pada kedalaman sampai 1.400 meter, itu sama dengan 140 lantai ke bawah, beroperasi perusahaan KGHM Polska Miedź. Setiap tahun mereka mengangkat hampir 400.000 ton tembaga ke permukaan. Satu-satunya tambang Eropa yang masuk 10 besar produsen tembaga terbesar dunia. Tapi itu belum semuanya. Di sini mereka juga menambang perak dalam jumlah gede banget, sampai-sampai KGHM jadi produsen nomor 1 di dunia untuk logam ini. Emas, nikel, timbal, rhenium, selenium, platinum. Semua dari satu biji. Hari ini kita bakal turun ke dunia bawah tanah ini, mengikuti perjalanan lengkap tembaga. Dari batu hitam di kedalaman 1 km sampai jadi kawat mengkilap, yang tanpa ini setiap pabrik, setiap ponsel, dan setiap mobil listrik di planet ini bakal berhenti beroperasi. Sejarah tembaga Polandia dimulai tahun 1957. Geolog Jan Wyszykowski lagi ngebor di daerah kota Złotorija dan nemu deposit biji yang gede banget, sampai awalnya dia nggak percaya sama alatnya sendiri. Panjangnya 70 km, lebarnya 20 km. Sabuk tembaga Legnica Głogów ternyata jadi salah satu deposit terbesar di bumi. Tahun 1961 aja udah bikin tambang pertama. Sekarang ada 3, Rudna, Lubin, sama Polkowice Sieroszowice. Rudna yang paling gede. Area bawah tanahnya terbentang seluas 93 km persegi. Itu kira-kira seluas pusat kota Warsawa. Bijihnya ada di 3 jenis batuan, batu pasir, serpih, sama dolomit. Lapisan mineralisasi tembaga, chalkosit, bornit, kalkopirit, masuk ke dalam kayak halaman buku raksasa yang miring ke horizon. Ketebalan rata-rata deposit bijihnya dari 1 sampai beberapa meter. Kandungan tembaganya 1,5%. Artinya, buat dapetin 1 ton logam, lo harus angkat dan olah 67 ton batuan. Sebelum mulai nambang di level baru, mereka harus bikin shaft dulu. Terowongan vertikal diameter 8 meter. Nah, di sini ada satu masalah yang bikin ribet banget. Lapisan air bawah tanah. Waktu bikin shaft pertama tahun 60-an, batuannya itu penuh air dengan tekanan gede banget. Kalau digali biasa, langsung kebanjiran lah. Makanya insinyur KGHM bikin metode unik. Mereka bekuin masif batuannya. Di sekeliling calon shaft, mereka bor lubang diameter 200 mm melingkar gitu. Terus pompain kalsium klorida yang didinginkan sampai minus 30 derajat. Habis 3-6 bulan, air di batuan sekitar calon shaft itu jadi es, jadi kayak dinding es tebelnya beberapa meter. Baru deh setelah itu mereka mulai bor shaftnya. Sekarang ada shaft baru GG1 di Kwidzyn, yang dioperasiin tahun 2024. Dalamnya 1.348 meter. Ini struktur tambang terdalam di Polandia, dan proyek bawah tanah terbesar di industri metalurgi non-ferus Eropa. Di kedalaman 1.200 meter, suhu batuan mencapai 40 derajat Celcius. Tanpa ATC, orang nggak bakal bisa bertahan hidup di sana. KGHM bangun sistem pendinginan bawah tanah yang super gede. Unit pendingin dengan kapasitas lebih dari 50 MW memompa udara dingin ke bawah lewat shaft ventilasi. Para penambang kerja di area penggalian pada suhu 28 sampai 30 derajat. Sistem penambangannya, room and pillar. Para pekerja pakai mesin bor khusus yang super pendek. Tinggi mesinnya cuma 1,5 meter, soalnya lapisan bijihnya juga segitu tebalnya. Mereka bor lubang-lubang ke atap dan dinding area penggalian. Lubang-lubang sedalam 4 meter itu diisi bahan peledak. Setelah ledakan, batuannya runtuh ke ruang penggalian. Tapi nggak sesimpel itu loh.
Tekanan batuan di kedalaman 1.200 meter itu 8.000 ton per meter persegi. Batuan di bawah tekanan segitu perilakunya nggak bisa ditebak. KGHM bikin sistem monitoring seismik yang unik banget. Ratusan sensor di seluruh tambang ngerekam getaran sekecil apapun. Komputer menganalisis data secara real-time dan kasih peringatan risiko rock burst beberapa menit sebelum kejadian. Selama 60 tahun sistem ini beroperasi, ribuan nyawa berhasil diselamatkan. Bijih yang udah diledakin dimuat pakai mesin muat angkut. Sekop diesel gede banget yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Kapasitas sekopnya 10 meter kubik, itu sekitar 25 ton bijih dalam sekali keruk. Mesinnya bawa bijih ke titik transfer, di situ bijih dituang ke dalam orepas. Lubang vertikal berdiameter 1,5 meter, tempat bijih jatuh ke bawah karena gravitasi menuju level yang ada konveyornya. Sistem konveyor di tambang Rudnatu panjangnya 500 km. Bijih bergerak menuju shaft dengan kecepatan 4 meter per detik. Di dasar shaft pengangkat, bijih dikumpulin di bunker yang muat 1.000 ton. Terus dari situ dimuat secara bertahap ke wadah pengangkat. Skip. Skip dengan kapasitas 30 ton meluncur ke atas dengan kecepatan 16 meter per detik. Itu hampir 60 km per jam loh. Naik ke kedalaman 1 km butuh waktu 70 detik. Dalam sehari, setiap shaft pengangkat ngeluarin 25 sampai 30 ribu ton bijih ke permukaan. Di permukaan, bijih dibawa ke pabrik pengolahan. Disinilah keajaiban pertama dimulai. Kandungan tembaga dalam bijih cuma 1,5%. Ini terlalu dikit buat peleburan. Harus dinaikin sampai 23%. Bijih dipecah di mesin penghancur kerucut sampai jadi potongan ukuran 12 mm. Terus masuk ke penggilingan bola. Drum horizontal diameter 5 meter. Diisi penuh bola-bola baja. Drumnya muter, bola-bola berguling dan menggiling bijih sampai jadi kayak bubuk. Partikel lebih kecil dari 0,1 mm. Bubur halus ini dimasukin ke mesin flotasi. Bak persegi panjang volume sampai 100 meter kubik masing-masing. Di situ ditambahin reagen khusus, xanthogenate sama pembuat busa. Udara bertekanan disemprotkan lewat bubur dari bawah, bikin jutaan gelembung. Reagen bikin permukaan mineral tembaga jadi hidrofobik, nolak air. Gelembung udara nempel ke partikel tembaga dan narik mereka ke permukaan jadi busa. Batuan kosong tenggelam ke dasar. Busanya dikerok. Ini konsentrat tembaga dengan kandungan 23% tembaga. Dalam satu siklus flotasi, 88-90% tembaga dari bijih berhasil diambil. Konsentrat dikirim ke pabrik peleburan tembaga di Guoguv, salah satu dari 2 pabrik KGHM. Di sini mereka pakai teknologi single pass flash smelting. Konsentratnya dikeringkan sampai kelembapannya cuma 0,3%, terus dimasukin lewat burner ke shaft furnace peleburan. Bersamaan itu oksigen juga ditiup ke dalamnya. Bukan udara biasa loh, tapi oksigen industri murni dengan kandungan 95%. Partikel konsentrat yang melayang langsung terbakar dalam aliran oksigen secara instan. Dalam hitungan sepersekian detik aja. Suhu di reaction shaft-nya mencapai 1.400 derajat Celcius. Sulfida tembaganya teroksidasi, ngeluarin panas yang luar biasa banyak. Reaksinya hampir self-sustaining, jadi bahan bakar tambahannya dikit banget. Di dasar settling chamber, 2 lelehan terpisah. Mat, lelehan sulfida tembaga dengan kandungan tembaga 65%, sama slag. Lelehan silikat yang masih ada batuan pengotornya. Slagnya dituang dan diolah terpisah. Dari situ juga masih bisa diambil tembaganya lewat flotasi tambahan. Matenya lanjut ke konverter. Oksigen dipompa ke dalam konverter yang berisi mate cair. Terjadilah oksidasi kedua. Belerang terbakar habis. Besi teroksidasi dan masuk ke dalam terak. Yang tersisa adalah tembaga blister. Kandungannya 98,5%. Ini masih belum selesai loh. Tembaga blister dicetak jadi anoda. Pelat dengan lebar 1 meter, tinggi 1 meter, tebal 5 cm. Beratnya 300 kg per pelat. Semuanya dibawa ke pabrik pemurnian elektrolitik. Di sini ada bak-bak sepanjang 6 meter yang diisi larutan tembaga sulfat dan asam sulfat.
Di setiap bak, anoda, dan lembaran matriks stainless steel tipis digantung secara berselang-seling. Arus listrik searah dialirkan melalui larutan. 600 ampere per meter persegi. Tembaga dari anoda larut, pindah melewati elektrolit, dan mengendap di matriks. Dalam 12-14 hari, katoda terbentuk di matriks. Pelat tembaga murni seberat 60 kg dengan kandungan logam 99,99%. Ini grade A, kategori tertinggi tembaga bursa di London Metal Exchange. Sisanya emas, perak, platinum, palladium, selenium, dan mengendap di dasar bak sebagai lumpur anoda. Lumpur ini dikumpulkan dan dikirim ke pabrik logam mulia. Dari lumpur inilah KGHK setiap tahun mengekstrak 1.200 ton perak. Lebih banyak dari produsen manapun di dunia. Sebagian katoda dilebur ulang dan digulung di pabrik Cedinia jadi katanka tembaga, kawat dengan diameter 8 mm. Ini adalah bahan setengah jadi utama buat industri kabel. Katanka digulung dalam bentuk coil seberat 5 ton dan dikirim ke pabrik-pabrik kabel di seluruh Eropa. Totalnya, setiap tahun dari perut bumi Polandia, melalui semua tahapan ini dihasilkan hampir 400.000 ton tembaga. 24 juta ton biji yang diangkat, 34.000 pekerja, dan semua ini demi logam yang tanpanya peradaban modern nggak mungkin ada. Kemana sih semua tembaga ini perginya? Pertama, kelistrikan. Setiap kabel, setiap kawat, setiap lilitan transformator, tembaga semua. Seluruh infrastruktur listrik di planet ini tergantung sama logam ini. Tanpa tembaga, nggak bisa ngirim 1 watt pun dari pembangkit listrik sampai ke colokan rumah lo. Kedua, konstruksi. Di setiap rumah modern ada sekitar 100-200 kg pipa dan kabel tembaga yang tersembunyi. Sistem air, pemanas, AC, tembaga ada di mana-mana. Ketiga, elektronik. Di smartphone lo aja ada sekitar 15 gram tembaga. Dikit? Tapi loh, dunia jual 1,5 miliar ponsel per tahun. Komputer, server, motherboard, jalur tembaga di papan sirkuit itu kelihatan banget kok sama mata telanjang. Keempat, transportasi. Mobil bensin biasa itu punya 23 kg tembaga. Mobil listrik, 60-83 kg. Itu buat kabel daya, lilitan motor listrik, sama bus berbaterai. Kelima, energi terbarukan. Satu turbin angin berkapasitas 3 MW butuh sekitar 4 ton tembaga. Panel surya juga pakai busbar tembaga buat ngumpulin arus. Dunia lagi transisi ke energi hijau nih, dan setiap langkah transisi ini nambah permintaan tembaga. Menurut prediksi, sampai tahun 2050, permintaan bakal naik 70%. Artinya, tambang KGHM di bawah tanah Polandia bakal tetap jalan non-stop beberapa dekade ke depan. Gue lagi berdiri di depan poros tambang Rudna nih. Mesin angkat lagi ngeluarin skip berisi biji dengan suara ngaung banget. 30 ton batu hitam yang beberapa minggu lagi bakal berubah jadi kabel di dalam turbin angin Denmark. Jadi kabel bawah laut di Selat Inggris jadi lilitan motor listrik kereta bawah tanah Berlin. Jadi colokan server yang nyimpen foto-foto kalian di cloud. Tembaga itu darah peradaban teknologi kita loh. Dia mengalir tanpa kelihatan di dalam semua barang yang nyala pakai listrik. Dan setiap gram darah ini mulai perjalanannya dari sini. Di kegelapan bawah tanah Polandia, di mana orang-orang pakai helm di kedalaman 1 km, bikin hidup kita jadi mungkin. Kalau menarik, kasih like ya. Tulis di komen, kalian tahu nggak kalau Polandia itu pemimpin dunia dalam produksi perak? Dan subscribe channel ini, di sini kita buka-bukain pabrik dan produksi yang ada di balik setiap barang dalam hidup kalian. Kawat baja ini diciptain buat gantiin tali dari serat alami. Soalnya tali biasa nggak kuat kalau bebannya berat banget. Rantai sih lebih kuat, tapi beratnya 10 kali lipat. Nah, kawat baja ini nyelesain kedua masalah itu. Sekarang kawat-kawat ini yang nahan jembatan, ngangkat crane, jangkar platform minyak di kedalaman 1 km. Diameternya bisa sampai 533 mm. Beratnya 70 ton. Kekuatan tariknya 9.700 ton. Itu setara berat 50.000 mobil loh. Gimana sih cara bikin kawat yang nggak putus? Hari ini kalian bakal lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Mulai dari batang baja diameter 5 mm, sampai jadi kawat gede sepanjang 280 meter. Kalau kalian penasaran gimana caranya kawat tipis bisa jadi monster sekuat 10.000 ton, subscribe channelnya ya.
Di sini kita nunjukin pabrik-pabrik yang nahan dunia ini. Sejarah. Tali baja modern pertama kali dibuat tahun 1834 sama insinyur Jerman bernama Wilhelm Albert. Dia bikin ini buat tambang batu bara. Soalnya tali dari serat rami sama rumput Manila nggak kuat. Berat batu bara di kereta tambang itu 1,5 ton. Dalamnya tambang 300 meter. Tali rami sering putus gara-gara lembab dan gesekan sama dinding tambang. Albert bikin tali dari kawat baja yang dipilin. Diameter kawatnya 2 mm. Satu untayan ada 6 kawat. Untayan yang melilit inti ada 6 juga. Diameter talinya 20 mm. Kekuatannya 5 kali lipat dari tali rami. Awet bertahun-tahun, nggak cuma beberapa bulan doang. Waktu Perang Dunia, tali baja dipakai buat nambatin ranjau di dasar laut. Dalamnya bisa sampai 100 meter. Tekanan airnya 10 atmosfer. Tali diameter 30 mm bisa nahan ranjau seberat 300 kg, ditambah arus laut sama ombak. Sekarang tali baja ada di mana-mana. Kren angkat barang, lift, jembatan gantung, menara bor, kereta gantung ski. Proses penarikan kawat. Semuanya dimulai dari kawat batangan. Batang baja diameter 5,5 mm. Kawat batangan ini dibuat dari baja grade 70 sampai 80. Kandungan karbonnya 0,7 sampai 0,8%. Mangannya 0,6%. Ini baja karbon tinggi, keras dan kuat banget. Kawat batangan dilepas dari gulungan seberat 2 ton. Ditarik melewati mesin drawing. Ini tuh serangkaian cetakan dengan lubang yang diameternya makin mengecil. Cetakan pertama, diameter 4,8 mm. Kedua, 4,4. Ketiga, 4,0. Keempat, 3,6. Kelima, 3,2. Keenam, 2,8. Ketujuh, 2,4. Kedelapan, 2 mm. Total ada 8 tahap. Setiap tahap mengurangi diameter 10-15%. Di antara cetakan ada drum penarik. Diameter drumnya 500 mm. Kecepatan putarnya 300 putaran per menit. Kecepatan tarik linearnya 470 meter per menit. Itu 28 km per jam. Kawatnya panas karena gesekan. Suhu saat keluar dari cetakan 200 derajat Celcius. Didinginkan pakai air. Setelah ditarik, kawatnya keras. Kekuatan tariknya 1800 megapascal. Perpanjangan relatifnya 2%. Kawatnya gampang patah nih. Perlu treatment panas. Perlakuan panas. Kawat dipanaskan di tungku sampai 900 derajat Celcius. Ditahan 20 menit. Struktur baja berubah. Karbon larut dalam kisi. Terus didinginkan di udara terbuka dengan kecepatan 100 derajat per jam. Pendinginan pelan banget. Hasilnya baja yang udah ditemper. Kekerasannya turun, tapi plastisitasnya naik. Perpanjangan relatifnya 8%. Kawatnya sekarang jadi fleksibel. Bisa dibuat tali. Pemintalan untai. Ambil 6 kawat diameter 2 mm. Pilinannya melingkari kawat ketujuh yang di tengah. Jarak pilinannya 120 mm. Ini jarak di mana kawat bikin satu putaran penuh mengelilingi pusatnya. Sudut pilinannya 15 derajat ke sumbu. Arah pilinannya ke kanan. Kalau dilihat sepanjang untai, kawatnya jalan searah jarum jam. Jadi deh untai diameter 6 mm. Panjang kawat aslinya 1000 meter. Panjang untai jadinya 950 meter. Selisihnya ini buat keperluan pemintalan. Untainya fleksibel. Radius lengkungannya 150 mm. Kekuatan untainya 70% dari total kekuatan kawat-kawatnya. Yang hilang itu karena lengkungan sama gesekan. Cara melilit tali baja. 6 untai dengan diameter 6 mm dililit mengelilingi inti pusatnya. Intinya terbuat dari bahan organik. Tali rami diameter 6 mm. Udah direndam pelumas, raminya elastis banget. Fungsinya buat nyerap beban kejut. Nyimpen pelumas di dalam tali baja. Untaiannya bisa lebih banyak lagi. Konstruksi standarnya tuh 6x7. 6 untai dengan 7 kawat. Ada juga tali baja 18x7. 18 untai dengan 7 kawat di tiap untaian. Ada juga yang 36x7. Makin banyak kawatnya, makin lentur tuh tali bajanya.
Diameter tali baja 6x7 plus inti pusatnya 6 mm jadinya 18 mm. Kekuatannya 50 kN. Itu setara 5 ton kalau ditarik sampai putus. Beratnya 1,5 kg per meter. Tali bajanya digulung ke drum diameter 2 meter. Satu drum muat 5 km. Berat drum sama tali bajanya 8 ton. Tali-tali baja ini dikirim ke pabrik pembuat tali baja raksasa. Produksi tali raksasa. Perusahaan United Offshore Services di Belanda bikin tali dengan diameter dari 120 sampai 533 mm. Di pabriknya ada mesin sepanjang 200 meter. Mesinnya ngepilin tali-tali jadi satu di sekitar tali pusatnya. Contohnya gini, mereka mau bikin tali diameter 330 mm. Ambil 6 tali diameter 100 mm masing-masing. Plus tali pusat diameter 120 mm. Terus dililit. Gulungan talinya dipasang di karosel yang berputar. Diameter karoselnya 12 meter. Karoselnya muter 2 putaran per menit. Talinya keluar dari gulungan. Lewat roller pengarah. Ngelilit di sekitar tali pusat. Jarak lilitannya 1800 mm. Sudut lilitannya 20 derajat. Kecepatan ngelilitnya 3,5 meter per menit. Dalam sejam jadi deh 210 meter tali. Tali jadi yang diameter 330 mm digulung ke drum diameter 4 meter. Kekuatan putusnya 9.700 ton. Artinya talinya baru bakal putus kalau bebannya 9.700 ton. Penandaan dan pelumasan. Kabel ditandai sepanjang-panjangnya pakai cat warna-warni. Bagian merah, awal. Kuning, tengah. Biru, akhir. Setiap 10 meter ada tanda nomor. Terus dilumasi. Pakai pelumas konsisten berbasis litium. Titik tetesnya 180 derajat. Pelumas ini melindungi dari korosi dan ngurangin gesekan antar kawat. Kabelnya dilewatin melalui bak berisi pelumas cair suhu 80 derajat. Pelumasnya nyerap ke inti dan di antara untayan. Habis itu dilapisi lagi bagian luar, pelapis anti korosi. Ini pasta kental berbasis parafin dan inhibitor korosi. Tebal lapisannya, 0,5 mm. Kabel finalnya, panjang 170 meter, diameter 330 mm, berat 69 ton, kekuatan 9.700 ton. Dipindahin pakai kren kapasitas 150 ton. Satu ujung dikaitin kait. Diangkat. Kabelnya gantung vertikal. Tinggi angkatnya 50 meter. Butuh menara. Di pabrik ada menara setinggi 60 meter khusus buat ini. Tali super panjang banget. Ada perusahaan Hendrik Feder Group di Belanda yang bikin tali terpanjang di dunia loh. Panjangnya 280 meter. Diameternya 400 mm. Teknologinya beda banget nih. Mesinnya jalan di atas rel sepanjang 300 meter. Di awal ada gulungan-gulungan tali gede, 8 gulungan. Di tiap gulungan ada tali diameter 250 mm, panjang 280 meter, beratnya 50 ton. Kekuatannya masing-masing 3.500 ton. Mesinnya mulai jalan. Kecepatannya cuma 2 meter per menit. Tali-talinya digulung keluar. Dililit ngulilingin tali tengah yang diameternya 260 mm. Jarak lilitan perputarannya 2 meter. Mesinnya jalan 300 meter selama 2,5 jam. Jadinya tali dengan diameter 400 mm, panjang 280 meter, berat 200 ton. Kekuatannya 14.000 ton. Itu beratnya sama kayak 80 tank. Di ujungnya dibikin loop. Talinya dilipat balik sekitar 4,5 meter. Ujung bebasnya dia nyam sama tali utama. Jadinya loop sepanjang 4,5 meter. Diameter loopnya 1,5 meter. Anyamannya dikunci pakai klem baja. 10 klem. Tiap klem terdiri dari 2,5 silinder baja. Dikencengin pakai 8 baut M36. Momen pengencangan 800 Nm. Pengangkutan dan penggunaan. Kabel sepanjang 280 meter dengan berat 200 ton terbentang bergelombang di lantai pabrik. Harus dimuat ke kapal. Mereka pakai 3 forklift dengan kapasitas angkat masing-masing 25 ton. Kabel diangkat di 3 titik. Dibawa ke dermaga. Jaraknya 500 meter. Kecepatannya 1 km per jam. Waktunya 30 menit.
Di dermaga ada crane dengan kapasitas angkat 400 ton. Crane itu mengangkat kabel dari gelung-gelungannya. Diangkat, diturunkan ke dalam gudang kapal. Kapal membawa kabel itu ke Norwegia, ke ladang minyak dan gas Oseberg di Laut Utara. Kedalaman lautnya 300 meter. Di sana ada platform pengeboran apung. Berat platformnya 50.000 ton. Platform itu ditahan sama 8 jangkar. Ke setiap jangkar terhubung satu kabel berdiameter 400 mm. Jangkarnya beratnya 200 ton. Berada di dasar laut. Kabel terbentang dari jangkar ke platform. Tegangan kabelnya 1.000 ton saat cuaca tenang. Waktu badai mencapai 3.000 ton. Cadangan kekuatannya 5 kali lipat. Kabel ini dirancang untuk bertahan 20 tahun. Diperiksa tiap 3 bulan sekali. Mereka turunkan robot bawah air dengan kamera. Memeriksa setiap meter kabel. Mencari putusnya kawat, korosi, keausan. Kalau keausannya lebih dari 10%, kabelnya diganti. Begitulah cara bikin kabel yang menahan jembatan dan platform. Dari kawat tipis jadi monster dengan kekuatan 14.000 ton. Kalau lo suka videonya, kasih like ya. Tulis di komen, di mana aja lo pernah lihat kabel baja. Jangan lupa subscribe, di sini kita tunjukin gimana cara bikin hal-hal yang menopang dunia ini.